This was a bad idea. Halo Sobat Film, selamat datang di Plot Zone. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Ya, walaupun kadang hidup itu berat, namun harus tetap kita jalani dan syukuri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film keren berjudul Jack Reacher yang dibintangi oleh Tom Cruise. Kalau doi udah main film, udah pasti gokil bet dah tuh film. Sebelum kita mulai, mohon klik like dan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya Mimin makin semangat upload konten lainnya. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang tengah bersiap melancarkan aksinya. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa targetnya, si penembak jitu pun bergegas pergi meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP dan menemukan beberapa bukti di lokasi kejadian. Salah satunya adalah sebuah uang koin yang terdapat sidik jari dari pelaku penembakan. Setelah diteliti, ternyata sidik jari itu milik seorang pria bernama James Barr. Tetapi wajah James terlihat berbeda dengan pelaku yang kita lihat di awal film tadi. Namun anehnya, sidik jari dan peluru yang ditemukan di lokasi semua mengarah pada James. Yang kebetulan, James adalah mantan penembak jitu ketika dia masih aktif di militer. Di sini, James diinterogasi oleh seorang detektif bernama Emerson dan seorang jaksa bernama Rodin. Menurut Emerson, James terancam akan dihukum mati atas tindakan kejahatannya. James lalu diberi pilihan, jika dia mengakui perbuatannya sekarang, dia hanya akan dipenjara seumur hidup dan tidak akan dihukum mati. Namun alih-alih mengaku, James malah meminta Emerson untuk mendatangkan seseorang bernama Jack Reacher. Who the hell is Jack Reacher? Lalu kemudian, Emerson dan Rudin pun akhirnya mencari tahu siapa sih sebenarnya Jack Reacher ini. Namun setelah lama mencari, mereka tak kunjung menemukan informasi rekam jejaknya. Satu-satunya informasi yang diketahui ialah Jack merupakan mantan prajurit militer yang pernah ditugaskan di beberapa daerah yang terjadi konflik. Selama bertugas, Jack mendapat banyak penghargaan karena dirinya berhasil meredam konflik di beberapa daerah, sekaligus menjadikannya prajurit terbaik pada masanya. Karena Jack sudah pensiun, maka semakin sulit dirinya dilacak. Dan menurut Emerson, orang seperti Jack ini akan sangat sulit ditemukan keberadaannya, kecuali dia sendiri yang menampakkan diri. Di tengah percakapan, asisten Rodin memberitahu bahwa ada seorang tamu yang ingin menemuinya. Dan ya, inilah dia sosok yang mereka cari-cari, tak lain adalah Jack Reacher. Kemudian mereka bertiga pun pergi menemui James. Yang sayangnya, saat ini James sedang tak sadarkan diri akibat dipukuli oleh beberapa napi lain. Di sini Rodin bertanya pada Jack apa hubungannya dengan James. Namun Jack malah menjawab bahwa dia tak ada hubungan sama sekali dengan James. Bukan teman, apalagi keluarga. Lalu dia tiba-tiba mau pergi karena mengetahui James dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, pengacara James bernama Helen datang menghampiri mereka. Yang ternyata, Helen ini adalah putri dari Rodin. Singkat cerita, Jack dan Helen mampir ngopi dan makan siang bareng. How do you know James Barr? Di sini Jack bercerita mengapa dia dan James bisa saling kenal. Jack lalu berkata, orang-orang yang ingin masuk militer pasti memiliki alasan masing-masing. Salah satunya adalah karena ingin membunuh secara legal. Dan itulah alasan James masuk ke dunia militer. Pada saat di kamp pelatihan, James dilatih menjadi penembak jitu. Dan suatu hari, dia ditugaskan ke Irak. Namun selama masa tugasnya di sana, James tak pernah menembak satupun musuh. Karena hal itulah, dia dan pasukannya ditarik. Namun di hari terakhirnya di sana, dia malah membunuh 4 orang yang bukan target mereka. Usut punya usut, orang-orang yang dibunuh James ialah para tersangka yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap 28 wanita. Awalnya, tak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Sampai akhirnya, Jack berhasil membuat James mengakui perbuatannya. Pada saat itulah, mereka membuat perjanjian yang dimana jika Jack mendengar James terlibat kasus pembunuhan, maka dia sendiri yang akan membunuh James. After everything, you still want to defend him?
Mendengar hal itu, Helen meminta Jack untuk membantunya melakukan investigasi karena menurutnya ada beberapa kejanggalan dari kasus ini. Salah satunya, mengapa James meminta untuk mendatangkan Jack jika dia memang pelaku aslinya. Jack yang mendengar hal itu tak menjawab apapun dan langsung pergi. Mengira bahwa Jack menolak tawarannya, Helen yang ingin pergi tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Jack. Di sini Jack bersedia membantunya, namun Helen harus menilai semuanya secara objektif. You have to look at the victims objectively. Di keesokan harinya, Jack mendatangi TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Namun tanpa dia sadari, seseorang terus mengawasi gerak-geriknya. Sementara Helen sedang fokus untuk memeriksa seluruh latar belakang korban untuk menemukan motif di balik pembunuhan ini. Why would you defend him? Setelah penyelidikan di TKP, Jack pergi menemui Emerson untuk melihat barang bukti. Di sini Emerson heran mengapa Jack tak mencatat setiap detail progres penyelidikannya. Namun Jack dengan santai mengatakan bahwa dia tak perlu mencatatnya karena dia sudah menghafal semuanya. What's the serial number on the rifle? 1968. Setelah itu, Jack memikirkan hasil investigasinya sambil bersantai dan minum secangkir kopi favoritnya. Namun tiba-tiba, dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Sandy yang tertarik pada ketampanan Jack lalu mengajaknya untuk staycation. Do you want to maybe go someplace quieter? Di sini Jack menolak, tapi malah membuat Sandy marah nggak jelas. I am not a hooker. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang pria yang membela Sandy. Lalu tiba-tiba mengajak Jack untuk gelut di luar. Sehingga It's your last chance to walk away. Well, you done this before? di tengah pergelutan, polisi datang menangkap Jack lalu membawanya ke kantor polisi. Di sana, dia dibebaskan oleh Helen. Am I free to go? Jack lalu berkata bahwa orang-orang yang dia hajar tadi adalah orang suruhan. Dan Jack pun sudah menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang sejak dia melakukan olah TKP tadi siang. Kemudian Helen membagikan hasil investigasinya terkait para korban, yang dimana korban pertama adalah seorang wanita bernama Chrissy Farrior, seorang mahasiswi yang sedang mengantar keponakannya untuk membeli baju persiapan acara ulang tahunnya. Korban kedua adalah seorang single parent bernama Rita Coronado, yang sehabis mengantar anaknya sekolah, Rita singgah ke lokasi kejadian untuk membeli tiket pertandingan baseball. Korban ketiga bernama Nancy Holt, yang pada saat itu dalam perjalanan pulang, sehabis memberikan kado untuk suaminya. Korban keempat bernama Olin Archer, yang pada saat itu sedang dalam perjalanan untuk mengambil pinjaman dari bank karena usahanya sedang terlilit hutang dengan sebuah perusahaan konstruksi. Dan korban terakhir bernama Darren Sawyer, yang pada saat itu sedang galau dan merenung di taman karena sebelum berangkat kerja tadi pagi, dia sempat bertengkar dengan istrinya. Dari semua latar belakang korban yang terlihat seperti acak dan tak memiliki motif tertentu, Helen berasumsi jika James benar adalah tersangka, dia memang wajib untuk dihukum mati. James Barr should die. Namun di sini, Jack meminta Helen untuk kembali berpikir objektif karena menurutnya pasti ada motif di balik semua ini. Jack kemudian meminta Helen untuk memeriksa transaksi kartu kredit James serta tempat yang sering James kunjungi. Di sisi lain, diperlihatkan si penembak jitu yang kita lihat di awal film tadi. Dia bernama Charlie, yang sedang bertemu dengan orang yang dari tadi mengawasi Jack, yang ternyata orang itu adalah salah satu anggotanya. Di sini mereka bertemu untuk membagikan upah pekerjaan kemarin. Mereka juga membahas tentang latar belakang Jack, yang ternyata orang-orang yang berkelahi dengan Jack waktu itu juga orang suruhan dari Charlie. Mengetahui Jack tak bisa ditangani, Charlie pun kesal dengan orang suruhannya itu. Tak lama kemudian, muncullah bos mereka alias orang yang merencanakan semua ini. Beliau bernama Zack. Karena Zack terkenal sangat kejam, dia lalu menghukum anak buahnya karena gagal menyelesaikan perintahnya dengan cara menyuruh anak buahnya itu menggigit jempolnya sendiri hingga putus. Keesokan harinya, Helen memberikan riwayat transaksi kartu kredit James yang terlihat tak mencurigakan karena isinya cuma transaksi belanja bulanan dan isi bensin. Namun di sini Jack melihat ada kejanggalan, yang dimana James selalu mengisi bensin di hari Sabtu, lalu besok harinya dia kembali membeli bensin.
Hal itu menunjukkan bahwa James sering berpergian jauh di setiap weekend. Jack lalu meminta Helen untuk mencari lapangan tembak dengan jarak tertentu di sekitar kota. Setelah itu, Jack pergi menemui Sandy di tempat kerjanya karena pada malam itu, Sandy sempat memberitahu tempatnya bekerja. Can I help you? Sandy work here. I'm gonna need to see some ID. Go get Sandy. Sesampainya di sana, Sandy terlihat ketakutan dan mengakui bahwa dia hanya disuruh untuk memancing keributan. It was Jeb. He told me you were a predator. Di sini Jack meminta alamat ketua mereka yang bernama Jeb, namun Sandy mengatakan bahwa Jeb telah menghilang sejak kejadian itu. Sebelum pergi, Jack meminta Sandy untuk pergi keluar kota demi keselamatannya. Am I in trouble? You don't have to let these guys use you. Get out of town for a couple of days. Sesampainya di rumah Jeb, Jack melihat ibunya Jeb yang sedang teler sehabis konsumsi garam Cina. Jack pun masuk ke dalam dan mencari keberadaan Jeb. Namun tiba-tiba, datang dua orang pria yang langsung memukul Jack hingga terjatuh. Namun anehnya, dua orang pria ini malah berebut untuk menghabisi Jack. Sehingga I got this! Don't move. Do you ever want to see me again? No way. pada malam harinya, Jack bertemu dengan Helen. Lalu dia berkata bahwa sebenarnya James bukanlah penembak jitu yang sangat hebat. Bahkan di waktu masih aktif di militer, dia belum bisa menembak dari jarak yang lumayan jauh. Sedangkan posisi gedung lokasi penembakan terletak cukup jauh dari taman. Sehingga agak mustahil jika pelakunya adalah James. Jack kemudian menjelaskan teorinya. Poin pertama, yaitu posisi menembak akan sedikit terganggu karena pantulan dari cahaya matahari, sehingga akan sulit menembak target yang bergerak. Jika itu James, maka dia akan memilih menembak dari arah jembatan, karena posisi itu aman dari sorotan cahaya matahari. Lalu kemudian, jejak-jejak pelarian di lokasi kejadian seperti dengan sengaja ditinggalkan. Contohnya koin yang ada sidik jarinya. Mendengar hal itu, Helen menganggap itu semua hanya teori Jack dan sebuah kebetulan saja. Namun Jack menunjukkan ada sebuah mobil yang sejak tadi sudah mengikutinya. Dan Jack pun meminta Helen untuk mencari informasi mengenai plat mobil itu. Sambil menunggu hasil pengecekan, Helen menanyakan motif pembunuhan para korban yang dianggap cuma kebetulan. Lalu Jack kemudian memberikan secarcik kertas dan meminta Helen untuk menyimpannya. Tak lama kemudian, setelah mendapat kabar hasil pengecekan, mereka pun dibuat kaget karena mobil yang mengikuti Jack ternyata milik sebuah perusahaan konstruksi yang sedang memiliki masalah dengan salah satu korban, yaitu Olin Archer. Mengetahui hal itu, mereka pun kini beranggapan bahwa penembakan yang menewaskan 5 orang ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sudah direncanakan. Jack lalu meminta Helen untuk menyelidiki teman dekat ataupun sahabat James demi mengetahui motif dari semua ini. Namun Helen menolak permintaannya karena menurutnya hal ini sudah di luar jangkauan dan bukan tugasnya sebagai pengacara. It's not my job. I can't do this anymore. Ketika Jack akan pergi, Helen berubah pikiran, lalu memberikan secarcik kertas yang berisikan lokasi lapangan tembak yang waktu itu pernah Jack minta. Di waktu yang bersamaan, Charlie menghampiri Sandy, lalu mengaku sebagai kenalan Jeb. Namun tiba-tiba, Sandy dipukul dari belakang, lalu dibunuh, dan kemudian jasadnya dibuang di motel tempat Jack menginap. Sesampainya di motel, Jack yang melihat ada polisi di sana, merasakan ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, Emerson yang sudah berada di sana memerintahkan seluruh petugas untuk menangkap Jack karena tuduhan pembunuhan. Jack pun bergegas kabur dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran. Sembari kabur dari polisi, Jack mengejar sebuah mobil yang dari tadi sudah mengikutinya karena dia tahu ini semua pasti ulah mereka. Namun karena banyaknya polisi yang mengejar, Jack akhirnya memilih fokus untuk melarikan diri, sehingga dia melakukan hal ini. Singkat cerita, Emerson dan Rodin pergi menemui Helen dan mengira Helen telah menyembunyikan Jack. Di tengah perdebatan, Jack tiba-tiba menghubungi Helen dan meminta maaf karena telah mencuri mobilnya. Tak hanya itu, Jack berpesan pada Helen untuk tetap berhati-hati karena bisa saja ada orang dalam yang terlibat dengan kejadian ini. Who's that you're talking to?
Keesokan harinya, Jack pergi ke lapangan tembak yang biasa dikunjungi James. Di sana dia bertemu dengan pemilik tempat itu yang bernama Martin Cash. Ketika Jack bertanya tentang James, Martin berkata bahwa dia tak pernah mendengar namanya. Namun di sini Jack mengancam jika tidak diberikan informasi yang dia minta, dia akan menutup usaha lapangan tembak ini. Karena sebenarnya tempat ini tak memenuhi standar dari pemerintah. Mendengar hal itu, Martin pun bersedia membantu, namun dengan syarat Jack harus memperlihatkan kemampuan menembaknya. You put 3 in the center, maybe we'll talk. Setelah melihat kemampuan Jack, Martin pun dibuat terkesan. Lalu kemudian, dia akhirnya jujur dan berkata bahwa James memang sering datang ke sini untuk berlatih. Ketika Jack meminta untuk melihat rekaman CCTV, James ternyata terlihat datang bersama dengan Charlie. Melihat itu, Jack pun segera mengabari Helen, lalu membawa sidik jari Charlie dan beserta bukti rekaman CCTV. Sementara itu, Helen ternyata sedang bersama dengan ayahnya. Di sini Helen menyampaikan hasil investigasinya, namun ayahnya tak percaya. Do you know how delusional you sound? Lalu ketika Helen memasuki lift dan akan pergi, tiba-tiba di sisi lain, Jack mencoba menghubungi Helen. Namun bukan suara Helen yang dia dengar, tetapi suara Charlie yang mengancam akan membunuh Helen. Tapi Jack tak gentar, malah dia yang mengancam balik. You killed that girl to put me in a frame. I'd like to kill you. Singkat cerita, Jack sudah sampai di lokasi Helen disekap. Melihat banyaknya penjaga, Jack meminta bantuan seseorang, yaitu Martin. Di sini rencananya, Jack akan mencoba mendekat dan si kakek Martin yang akan mengcovernya dari jauh. Jack pun memulai aksinya, sementara si kakek Martin akan menembak dari jauh. This was a bad idea. Namun karena jaraknya terlalu jauh dan musuh terlalu banyak, tembakan si kakek meleset. Memanfaatkan fokus musuhnya terpecah, perlahan Jack berhasil melumpuhkan mereka. Di sini Jack bisa saja langsung menghabisi Charlie, namun dia lebih memilih untuk bertarung dengan tangan kosong, dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Setelah menghabisi Charlie, kini Jack harus berhadapan dengan Emerson yang menjadikan Helen sebagai tameng. Namun dengan tenang, Jack mampu mengatasinya, sehingga kini hanya tersisa dalang dari semua ini, yaitu Zack. Namun di sini, Zack hanya diam tanpa perlawanan. Awalnya Jack ingin menyerahkan Zack pada polisi, namun karena Zack berkata bahwa dia punya banyak kenalan di kepolisian dan menurutnya Jack lah yang akan dipenjara karena telah menjadi pembunuh. Jack lalu berubah pikiran dan langsung menghabisi pria tua itu. Setelah semuanya selesai, Jack dan Helen pun berpisah. Dengan bukti yang sudah didapatkan, maka kebenaran dari kasus James Barr akan terungkap. Get her number, let's go. Beberapa hari kemudian, James yang terbaring koma akhirnya siuman. Helen pun langsung mewawancarainya terkait kasusnya. Namun sayangnya, James mengalami amnesia. Dan karena dia sudah tobat, James bersedia mengakui perbuatannya jika ada bukti-bukti yang kuat, walaupun dia tak mengingat sedikit pun tentang pembunuhan itu. Dari bukti foto yang diperlihatkan Helen, James berkata jika dia memang pelakunya, dia akan menembak dari jembatan. Karena posisi itu aman dari pantulan cahaya matahari. Sama persis seperti yang Jack katakan sebelumnya. Selain itu, James juga berkata jika dia memang terlibat dalam kasus pembunuhan ini, hidupnya pasti akan terancam. Karena akan ada seseorang yang datang untuk membunuhnya. Orang yang dimaksud adalah Jack Reacher. There's this guy. He knows what I did. If I ever got in trouble again, he'd be there. Dan film pun tamat. Begitulah alur cerita dari film yang berjudul Jack Reacher. Semoga kalian terhibur. Like jika suka, subscribe untuk alur cerita film lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton, terlebih yang menonton hingga akhir. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.